Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adina Puspitasari Dan saya Mutia Nandika. dengan kedua teman kami yang bernama Nur Faridah dengan Habibah Nabilah. Keperwakilan saya dengan Mutia. Pada kesempatan podcast kali ini kita akan membahas tentang belajar hijrah bersama narasumber kami. Bisa memperkenalkan diri? Perkenalkan, saya Istiana, biasa disapa dengan Iris. Sapa semuanya. Kalau boleh tahu mbaknya prodi Saya kebetulan di Unsur 3, sekarang menunggu program studi setelah S1 atau S1 Ekonomi. di kampus 3 ya? Ya, alhamdulillah. Iya. Oke, Mbak, langsung saja ke pembahasan awal. Sebenarnya definisi hijrah itu bagaimana sih? Mungkin kita singgung secara umum dulu ya untuk definisi hijrah. Hijrah itu kan berasal dari kata jawatun dengan kata dasar hajarah yang artinya itu bisa berpindah dan juga bisa memutuskan. Nah, untuk berpindah ini tuh sebenarnya cakupannya luas ya, seperti berpindahnya tuh tempat bisa ataupun juga sifat juga bisa. Nah, tapi yang dibahas kali ini itu sebenarnya bukan hijrah perjalanan, tapi mengenai hijrah bagaimana upaya kita gitu ya. Jadi bisa didefinisikan bahwa hijrah itu merupakan suatu usaha bagaimana kita itu untuk berpindah atau memutuskan dari perubahan menjadi dari yang buruk itu menjadi yang lebih baik. Lebih seperti itu. Mungkin nggak bisa memberi contoh dari yang buruk menjadi yang lebih baik. Sebenarnya kalau berbicara mengenai contoh itu banyak sekali ya. Misal kalau kita lihat dari beberapa contohnya, dulu ada Sayyidina Abu Bakar, ada Sayyidina Umar bin Khattab. Saya ambil satunya contohnya Umar bin Khattab dulu. Dulu kan beliau sangat menentang Islam ya. Dan beliau juga memiliki beberapa bukan tabiat ya, tapi perilaku yang kurang pas di dalam Islam. Namun ketika beliau menurut Islam pun dia juga memperbaiki diri, misal meninggalkan beberapa hal yang kurang baik gitu. Ada juga contoh lainnya, semisal seseorang itu pernah melakukan kesalahan atau dosa. Contohnya entah itu kalau misalnya milenial ya, bukan milenial. Kita sekarang udah masuk generasi Z. Nah itu entah itu jadi pacaran, terus menjadi pacaran itu juga merupakan salah satunya. Karena kan kalau di era ini, apalagi di era mahasiswa ini tentunya banyak sekali yang sangat tergiur dengan hal tersebut. Nah itu merupakan salah satu tantangan ujian bagi kita bagaimana kita bisa berpegang teguh pada diri kita. Dan ketika salah satunya kita terjerumus dalam hal itu, bagaimana sih kita bisa keluar dari zona itu dan memperbaiki diri dari pribadi yang lebih baik. Itu tidak hanya pada konteks pacaran saja ya, tapi masih banyak hal seperti itu. Misal gini ya Pak, kita ingin hijrah dari yang buruk ke yang baik, cuman iman kita tuh masih goyah, itu gimana? Ini masuknya ke tips and trick ya. Kalau dari aku tersendiri, sebenarnya iman naik turun itu sangat sering terjadi ya. Jadi kalau dari aku, pertama sih kita benarkan dulu niatnya kita. Niatnya kita itu sebenarnya apa sih? Niat kita hijrah itu udah benar belum? Udah kenal Allah atau belum? Seperti itu. Terkait lanjut ke depan ya, ketika kita udah punya niatnya, itu bisa terkait usahanya. Misal kita ikut kajian atau dalam diri gitu ya. Kajian itu tuh sebenarnya atau belajar itu tuh nggak melulu misal kita di pengajiannya. Sebenarnya misal dari beberapa peristiwa ataupun apa hal yang terjadi dalam hidup kita itu sebenarnya isinya pelajaran, tapi bagaimana cara pandang kita menyikapinya. Terus yang ketiga itu ada lingkungan. Lingkungan itu sangat mempengaruhi ya, karena ketika kalian bergaul dengan siapapun itu, dengan lingkungan yang baik, biasanya kalian juga akan keluaran baiknya. Tapi kita juga jangan menyalahkan lingkungan. Sebisa mungkin ketika kita ingin punya lingkungan yang baik itu, kita tidak hanya mencari, tapi kita juga menciptakan. Kalau kita cuma mencari itu kan kayaknya kurang optimal. Tapi ketika kita tidak hanya mencari, tapi juga bisa menciptakan, itu
bermanfaatnya bukan cuma untuk diri kita tapi juga di orang lain. Menurut aku gitu. Jadi niat, usaha, komitmen kalian itu atau nama lainnya istiqomah ya, dan juga lingkungan. Tapi di antara tiga ini kita juga tidak boleh lupa bahwa doa ataupun ridho Allah itu pasti sangat main. Kalau kalian tetap niatnya udah bagus tapi implementasinya kurang, apalagi tawakalnya itu kurang, biasanya ya ini secara penalaran logika kita aja ya, tapi sebenarnya karena Allah itu sangat luas, jadi tidak hanya ketika kita terus ditinggalkan Allah itu enggak, tapi secara logika kita ini yang terbatas. Tapi jika kita belajar sebenarnya ketika ada batasan-batasan tersebut tapi kita tetap berusaha, itu insya Allah dipermudah. Jadi niat dengan usaha serta keistiqomahan itu main, serta yang satu lagi itu tawakal kita. Itu menurut saya. Mungkin dari mbaknya sendiri ada pengalaman hijrah? Kalau hijrah sendiri itu saya sendiri masih agak sulit contohnya ketika perempuan ini tuh bisa berhijab ya, itu menggunakan jilbab. Ini saya belum menggunakan jilbab ya, tapi bisanya itu bisa istiqomah ketika kita menggunakan hijab gitu. Kalau yang lebih kita tekankan lagi mungkin ketika kemalasan ya. Kemalasan itu banyak banget wujudnya, semisal malas belajar itu masuk, ataupun malas mengaji itu juga masuk. Jadi itu gimana ya, ketika kebiasaan buruk itu tuh kita kurangi lah sebisa mungkin itu kita kurangi. Jadi karena kan kalau katanya walaupun awalnya terpaksa nanti terbiasa gitu, apalagi terbiasanya dalam keadaan tersebut itu sangat bagus. Jadi menurut saya itu lebih ke kemalasan di sini ya, tapi kemalasan itu nanti ketika dibuka nggak cuma satu, tapi ada banyak cabangnya. Misal malas itu mengaji, ataupun ketika malas melakukan hal yang positif, ataupun juga ini yang lebih saya rasakan sendiri di era mahasiswa ini ya, atau lagi hubungannya itu misal suka sama sistem keinginan untuk pacaran, itu juga bagaimana kayak lebih membentengi diri gitu sih. Sebenarnya bukan hanya pacaran ya, tapi lebih mengarah pada hawa nafsu, entah itu tentang pacaran atau yang lainnya, tapi salah satunya seperti itu. Jadi bagaimana sih hawa nafsu yang misal pernah dilakukan dan itu sekiranya kurang baik, jadi bisa ditinggalkan, itu menjadi lebih baik dengan kebiasaan yang baik. Ini misalnya ada anak tuh yang bingung mau mondok tapi sambil kuliah, menurut mbak Selagi ada niatan dan yang lainnya juga mendukung, kalau bisa dua-duanya kenapa tidak? Kalau terkait takut akan kayak prioritas itu entah kuliahnya atau mondoknya, itu sebenarnya nanti masuk ke manajemen diri kalian. Serta ketika kalian punya dua prioritas ya, katakanlah kuliah itu kalian juga punya tanggung jawab di situ, dan ketika mondok kalian juga punya tanggung jawab di situ. Itu nanti malah ketika kalian bisa menjalankan keduanya itu juga bagus. Menjalankan keduanya ini maksudnya dengan penuh tanggung jawab dan keistiqomahan dalam hal yang baik ya. Nggak cuma kayak kalau dalam bahasa Jawa itu abad sisa berat sebelah gitu ya. Nah itu akan lebih baik ketika kalian itu beriringan keduanya. Jadi ketika pondok itu kalian semisal ketika kuliah ada beberapa ilmu yang tidak didapatkan, misal kayak ilmu di pondok itu yang informal, katakanlah walaupun di perkuliahan misal kayak kita yang di dapat bahasa Arab, dapat nahwu gitu kan, tapi kalian akan lebih mendalam itu di pondok. Dan ada juga beberapa ilmu seperti ilmu umum, mungkin kalian dapat itu di pondok, tapi kalian juga akan memperluas relasi dan ilmu pengetahuan kalian ketika juga menerapkan itu di perkuliahan. Jadi alangkah lebih baik ketika kalian dua-duanya beriringan dan dua-duanya itu dijalankan dengan sebaik mungkin. berarti lebih baik yang dua-duanya ya mbak? Ya, tapi tergantung itu dari pilihan masing-masing. Karena kita juga niatnya itu udah punya belum, dan setelah punya niat kira-kira tuh dari misal kita kan masih anak gitu ya, itu dari keluarga mendukung atau tidak. Tapi kalau misal dua-duanya pun
bagus, kenapa tidak? Misal kalau kita kuliah sambil mondok, cuman mondoknya itu kayak terpaksa gitu, kayak disuruh orang tua gitu. Ini saya pribadi bukan orang yang terpaksa mondok ya, tapi mungkin sebenarnya dari mondok ini kan kalian walaupun terpaksa, tadi saya sudah jelaskan mungkin dari terpaksa bisa jadi terbiasa, apalagi mungkin jatuh cinta juga bisa jadi. Tapi ketika kalian terpaksa, alangkah lebih baiknya dicoba dulu. Gimana sih? Barangkali nanti dari situ kalian juga menemukan kenyamanan kalian. Karena kalau terpaksa itu kan sebenarnya nggak nyaman ya, apalagi apapun itu yang keterpaksaan itu tuh biasanya kurang nyaman. Tapi kadang juga ada beberapa peristiwa dari teman-teman saya yang kuliah ataupun mondok itu terpaksa, tapi bisa jadi karena dengan berkah orang tua dan juga yang lainnya, ketika beliau juga didoakan dan mungkin anaknya juga punya inisiatif itu, dari keterpaksaan itu mereka juga menemukan kenyamanan, di mana dari situ dari yang terpaksa jadi terbiasa dan mungkin bisa juga jatuh cinta. Oke, jadi kesimpulan dari podcast kali ini ada 3. Yang pertama, niat. Yang kedua, usaha disertai komitmen. Dan yang terakhir, tawakal. Terima kasih kepada mbaknya yang sudah meluangkan waktunya. Mungkin mbaknya ada closing statement Terkait hijrah ya. Proses statement dari saya, niatkanlah ketika kamu berhijrah itu bukan untuk menjadikan dirimu lebih baik dari orang lain, tetapi untuk menjadikan dirimu lebih baik dari dirimu yang sebelumnya. Terima kasih banyak mbak. Oke, sekian podcast kali ini kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.